kata periodik dalam sistem persediaan periodik. Ini mengacu pada akun aset persediaan. Artinya dalam sistem ini, saldo persediaan hanya diupdate atau dimutakhirkan secara periodik. Periodik itu artinya berkala, yaitu pada akhir periode akuntansi. Dan nanti akan kita lihat satu-satunya cara untuk mengetahui berapa saldo persediaan dalam sistem persediaan periodik adalah dengan melakukan yang disebut dengan stock of name atau penghitungan fisik. Berbeda dengan sistem persediaan perpetual yang sudah saya berikan pada beberapa video sebelumnya, dalam sistem persediaan periodik, akun-akun nominal dibuka untuk merekam transaksi pembelian, biaya pengangkutan persediaan yang ditanggung oleh pembeli, retur dan pengurangan harga yang diberikan oleh pihak supplier, serta diskon yang diberikan oleh pihak supplier dalam transaksi pembelian. Dari hari ke hari, akun persediaan tidak mengalami perubahan. Akun ini baru akan disesuaikan pada akhir periode akuntansi, seperti saya katakan tadi, setelah perusahaan melakukan stock of name. Sistem pencatatan ini praktis dalam sistem manual karena beban pembukuannya relatif lebih ringan. Anda jangan membayangkan persediaan barang dagangan itu hanya satu atau dua item. Dalam praktek, jenis persediaan bisa ratusan bahkan ribuan dengan mutasi yang sangat cepat, seperti misalnya di perusahaan retail. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan persediaan perpetual, berarti mutasi untuk tiap-tiap item itu harus di-track dalam sistem akuntansi. Setiap hari, item barang yang masuk, yang keluar harus dicatat, sehingga ketika sistem akuntansi masih sepenuhnya menggunakan sistem manual, hal semacam itu hampir tidak mungkin dilakukan. Karena itu, jika Anda membaca buku-buku akuntansi zaman dulu, sistem persediaan periodik biasanya yang diajarkan terlebih dahulu sebelum sistem persediaan perpetual. Dalam video instruksional saya kali ini, sistem persediaan periodik sebenarnya hanya merupakan pelengkap, mengingat dalam situasi-situasi tertentu, sistem ini memang masih praktis untuk digunakan. Seperti halnya akun persediaan yang tadi saya katakan baru diketahui pada akhir periode atau secara berkala, dalam sistem persediaan periodik, beban pokok penjualan juga hanya bisa diketahui secara berkala atau periodik, yaitu sesaat setelah penghitungan fisik dilakukan dan biaya perolehan persediaan yang tersisa diketahui. Untuk menentukan berapa besarnya beban pokok penjualan selama satu periode, sistem persediaan periodik menggunakan rumus sebagaimana yang ditunjukkan di dalam slide. Persediaan tanggal 1 Januari ini diketahui berdasarkan hasil stock of name pada periode sebelumnya. Ditambah dengan pembelian, ini yang direkam selama satu periode. Kemudian dikurangi dengan retur dan pengurangan harga beli serta diskon yang diberikan oleh pihak supplier. Maka ditemukanlah ukuran yang namanya biaya perolehan barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Dikurangi dengan biaya perolehan persediaan yang
baru diketahui dari stok opname yang terakhir, maka ditemukanlah angka yang namanya beban pokok penjualan. Sebagaimana telah saya sampaikan pada video instruksional saya sebelumnya, beban pokok penjualan ini sebenarnya merupakan komponen beban utama dalam usaha perdagangan yang dalam sistem persediaan periodik baru akan diketahui pada akhir periode. Jika Anda adalah pemula dalam mempelajari akuntansi, saya kira jurnal-jurnal standar ini yang akan saya paparkan pada beberapa slide mendatang bisa dihafalkan saja dulu. Jika transaksi begini, jurnalnya begini. Jika transaksi begitu, jurnalnya begitu, dan seterusnya. Angka-angka yang saya gunakan di sini sama dengan yang saya ilustrasikan pada video sebelumnya mengenai sistem persediaan perpetual. Jual beli barang dagangan dengan pihak supplier dan customer itu didasarkan pada dokumen yang namanya adalah invoice. Dalam transaksi beli, invoice ini diterbitkan oleh supplier, pihak penjual, dan diterima oleh perusahaan pembeli. Dalam contoh ini, kita misalkan bahwa hasil penjumlahan dari baris unit dikalikan dengan harga beli menghasilkan angka 38 juta. Jika diasumsikan tidak ada unsur pajak pertambahan nilai dan pajak-pajak lainnya, maka transaksi pembelian kepada supplier dalam sistem persediaan periodik didebet ke akun nominal pembelian. Kalau saya katakan akun nominal, ini berarti pada akhir periode akan di-close, ditutup. Sisi kredit bisa kas atau utang usaha, tergantung apakah pembeliannya dilakukan secara tunai atau kredit. Secara general, pembelian barang dagangan dengan sistem persediaan periodik, jumlah fakturnya itu akan didebet ke akun nominal pembelian. Dan tentu saja akun pembelian ini pun sebenarnya merupakan akun kontrol. Untuk tiap-tiap item persediaan, Anda tetap harus memiliki akun-akun pembantu untuk merekam pembelian item-item persediaan secara individual. Misalnya sebuah perusahaan, salah satu item persediaannya adalah peniti dengan ukuran tertentu, maka peniti dengan ukuran itu harus dibuatkan akun pembantu untuk merekam khusus transaksi pembelian. Dan jika ada 1000 item persediaan, maka Anda harus memiliki akun nominal untuk mencatat semua transaksi pembelian selama satu periode untuk masing-masing item persediaan. Saya membayangkan jika Anda menggunakan spreadsheet untuk melakukan record keeping, penggunaan spreadsheet seperti Excel atau Google Sheets itu masih praktis menggunakan sistem persediaan periodik. Anda bisa saja mencatat transaksi persediaan selama 1 hari misalnya dalam satu sheet, tidak usah diklasifikasi item-itemnya, yang penting penggunaan kodenya konsisten. Jika penggunaan kode konsisten, walaupun menggunakan spreadsheet, Anda bisa melakukan peringkasan berdasarkan kategori dengan menggunakan fungsi pivot table misalnya. Spreadsheet yang secara khusus digunakan untuk merekam transaksi pembelian persediaan itu bisa saja kita sebut sebagai jurnal khusus pembelian persediaan. Jika biaya pengangkutan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli ditanggung oleh pihak pembeli, unsur biaya pengangkutan ini sebenarnya merupakan inventoriable costs, biaya yang terkait dengan persediaan.
Tapi karena persediaannya sendiri dicatat dalam akun nominal pembelian, maka biaya angkut yang sebenarnya merupakan inventoriable costs ini juga direkam dalam akun nominal yang namanya biaya angkut pembelian. Nanti pada prosedur penyesuaian akhir periode, biaya angkut pembelian ini juga akan ditambahkan terhadap biaya pembelian untuk menentukan biaya perolehan persediaan barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Untuk kali ini cukup Anda memorizing saja. Jurnalnya seperti ini, biaya angkut pembelian di debit, kemudian kreditnya kas. Dan ingat juga bahwa biaya angkut pembelian ini merupakan unsur atau komponen biaya perolehan persediaan yang kita beli. Lain cerita jika biaya pengiriman ini ditanggung oleh pihak penjual. Biaya pengiriman yang ditanggung oleh pihak penjual bukan termasuk kategori inventoriable cost. Beban pengiriman yang ditanggung oleh pihak penjual ini tergolong dalam kelompok beban operasi secara spesifik termasuk dalam subklasifikasi beban penjualan atau beban pemasaran. Jadi dalam laporan laba rugi penjual, biaya pengiriman ini diperhitungkan sebagai pengurang laba kotor, bukan sebagai komponen beban pokok penjualan. Lagi-lagi untuk alasan kepraktisan, Anda cukup menghafal saja dulu bahwa beban pengiriman yang ditanggung oleh pihak penjual bagi si penjual itu merupakan beban operasi. Jurnalnya beban pengiriman di debit, kreditnya kas. Siapa yang menanggung beban pengiriman ini tergantung kepada syarat pengiriman faktur, apakah FOB shipping point atau FOB destination. Selanjutnya adalah transaksi retur. Ketika saya menjelaskan sistem persediaan perpetual, retur ini dikredit ke akun persediaan barang dagangan. Karena memang adanya transaksi retur atau pengurangan harga yang diberikan oleh pihak supplier itu berarti biaya perolehan persediaan berkurang. Akan tetapi dalam sistem periodik, karena pembeliannya sendiri direkam sementara dalam akun nominal pembelian, maka transaksi returnya juga dicatat atau direkam dalam akun nominal yang namanya retur dan pengurangan harga beli. Sisi yang di sebelah debit bisa utang usaha atau kas jika pihak supplier melakukan refund atau pengembalian kas. Jurnal yang disajikan pada bagian bawah dari slide ini dimaksudkan untuk merekam pelunasan faktur yang terjadi dalam periode potongan. Jika dalam sistem persediaan perpetual, diskon itu diperlakukan sebagai pengurangan akun persediaan barang dagangan di kredit sejumlah 700.000. Prinsip itu sebenarnya masih berlaku di sini dalam sistem persediaan periodik. Hanya saja alasannya sama seperti tadi, karena pembelian persediaannya saja dicatat dalam akun nominal, maka adanya diskon yang sebenarnya merupakan pengurangan biaya perolehan persediaan, ini juga direkam ke dalam akun sementara yang namanya diskon pembelian. Yang pada saat penyesuaian akhir periode, akun ini juga akan di-close. Dan ini adalah jurnal untuk mencatat pelunasan faktur yang terjadi setelah periode potongan berlalu. Artinya pihak pembeli gagal memanfaatkan diskon pembelian yang diberikan oleh pihak supplier. Oke, ini saja sebenarnya pembahasan terkait dengan pembelian barang dagangan dalam sistem persediaan periodik. Jika kita flashback, transaksi pembelian barang dagangan itu sebenarnya terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah untuk merekam total harga faktur di debit ke akun pembelian.
Kemudian biaya angkut yang ditanggung oleh pihak pembeli didebet ke akun biaya pengangkutan atau biaya angkut pembelian. Kemudian retur yang diberikan oleh pihak supplier dikredit ke akun retur dan pengurangan harga beli. Dan akhirnya diskon yang dimanfaatkan oleh pihak pembeli dikredit ke akun diskon pembelian. Pada slide-slide berikutnya kita akan move on untuk membahas akuntansi penjualan barang dagangan dalam sistem persediaan periodik. Perhatikan jurnal pada bagian bawah slide ini. Hampir sama sebenarnya dengan sistem persediaan perpetual. Kita mendebet piutang usaha, kemudian mengkredit penjualan, dan angka yang direkam di sini merupakan harga jual. Yang berbeda adalah dalam sistem persediaan periodik ini kita tidak melakukan pencatatan harga pokok atau biaya perolehan barang yang kita jual. Jadi tidak ada akun beban pokok penjualan di debit dan tidak ada juga akun persediaan barang dagangan di kredit seperti yang biasa dilakukan dalam sistem persediaan perpetual. Piutang usaha yang di debit ini juga harus disiapkan akun-akun pembantunya dalam buku besar pembantu. Siapa customer yang kita debit harus jelas. Dan hal semacam itu hanya bisa dilakukan jika selain memiliki akun kontrol dalam buku besar, perusahaan juga memelihara akun tiap-tiap customer dalam buku pembantu. Untuk akun penjualan, perusahaan mungkin tidak perlu untuk membuat akun kontrol untuk merekam item-item barang mana saja yang terjual serta harga-harga jualnya. Yang terpenting di sini adalah bahwa piutang usaha di sini merupakan control account dan perusahaan harus memiliki akun-akun customer secara individual untuk mempertegas siapa-siapa saja yang harus membayar kepada perusahaan di masa yang akan datang. Karena piutang usaha ini berarti receivable, akan diterima oleh perusahaan kasnya di masa mendatang. Kalau pada slide sebelumnya di depan, retur ditinjau dari sudut pandang pembeli, sekarang retur ditinjau dari sudut pandang penjual. Transaksi retur penjualan atau pengurangan harga jual yang diberikan oleh kita pihak penjual kepada customer itu didebet ke akun retur dan pengurangan harga jual. Kemudian sebagai lawannya kita juga mengkredit atau mengurangi akun piutang usaha. Lagi-lagi dalam praktik piutang mana yang kita kredit ini harus jelas. Customer mana yang returnya kita sepakati itu harus jelas. Tapi berbeda dengan sistem persediaan perpetual, di sini juga kita tidak melakukan tracing terhadap beban pokok atau biaya perolehan dari barang yang diretur atau yang dikurangi harganya. Sehingga jurnalnya hanya ini saja ya. Berbeda dengan dalam sistem perpetual misalnya setelah ini akan ada debit ke persediaan barang dagangan dan kredit ke beban pokok penjualan. Seolah-olah semacam pembatalan pengakuan beban gitu kalau dalam sistem perpetual. Dan ini adalah jurnal untuk mencatat diskon yang diberikan kepada customer pada saat customer melakukan pelunasan faktur yang kita terbitkan dalam masa potongan. Di dalam laporan laba rugi, diskon penjualan, kemudian retur dan pengurangan harga jual, ini akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap penjualan kotor atau penjualan bruto. Seperti Anda perhatikan di sini, meskipun piutang kotornya tersisa 35 juta, tetapi kas yang diterima berjumlah 34.300.000 karena ada unsur diskon sejumlah 700.000.
Diskon ini merupakan perkalian dari nilai bruto piutang dengan 2% diskon yang diberikan kepada customer. Demikianlah transaksi jual beli persediaan barang dagangan dengan sistem persediaan periodik. Dan seperti saya tegaskan di awal, akun persediaan, kemudian beban pokok penjualan, dalam sistem persediaan periodik ini tidak direkam dari waktu ke waktu, sehingga kita memerlukan prosedur akhir periode untuk melakukan adjustment terhadap akun-akun tersebut. Pada slide di bagian awal, saya juga sudah menyampaikan bahwa beban pokok penjualan itu ditentukan berdasarkan rumus. Rumus beban pokok penjualan ini sebenarnya bisa di-convert ke dalam bentuk jurnal umum, debit dan kredit, sebagaimana yang tertera pada bagian bawah slide. Inilah yang saya maksud dengan jurnal penyesuaian untuk merekam biaya-biaya terkait persediaan dalam sistem periodik. Ini merupakan tipe jurnal majemuk yang sangat rumit. Ada 4 akun yang di debit dan ada 3 akun yang di kredit. Supaya logikanya paralel dengan rumus, kita mulai penjelasannya dari akun-akun yang kita kredit. Pertama, akun persediaan barang dagangan dikredit sejumlah 360 juta. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah angka 360 juta ini sebenarnya merupakan saldo awal persediaan barang dagangan. Jadi pengkreditan sejumlah 360 juta ini tidak lain dimaksudkan untuk menghapus atau menghilangkan saldo awal persediaan barang dagangan dari sistem akuntansi. Selanjutnya adalah kredit ke akun pembelian. Secara normal, akun pembelian ini akan didebet ketika perusahaan melakukan pembelian persediaan. Kredit terhadap akun pembelian di sini dalam jurnal penyesuaian sebenarnya dimaksudkan untuk menghilangkan saldo pembelian dari sistem akuntansi. Karena sekali lagi di sini saya ingatkan bahwa akun pembelian itu merupakan akun nominal, temporari, artinya saldonya yang 3.250 juta ini tidak akan dibawa ke periode akuntansi selanjutnya. Akun berikutnya yang dikredit adalah biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian ini tidak dilaporkan di laporan laba rugi jika ditanggung oleh pihak pembeli, melainkan di-close dalam penentuan beban pokok penjualan. Paralel dengan rumus sebenarnya, karena rumus yang disajikan di bagian atas, persediaan awal ditambah pembelian, kemudian ditambah lagi dengan biaya pengiriman pembelian sejumlah 122 juta. Nah, sekarang kita berfokus kembali ke jurnal penyesuaian. Kali ini kita perhatikan akun-akun yang didebet. Persediaan barang dagangan kali ini didebet sejumlah 400 juta. Anda tidak perlu bingung di sini kenapa ada akun persediaan barang dagangan di sebelah kredit dan ada juga akun persediaan barang dagangan di sebelah debit. Tujuan pendebitan ini sebenarnya adalah untuk menetapkan saldo persediaan yang baru berdasarkan hasil stock of name. Jadi angka 400 juta di sini diketahuinya adalah dari penghitungan fisik atau stock of name yang dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya, retur, pengurangan harga beli, diskon pembelian, ini di debit karena secara normal dalam pencatatan periodik saldonya adalah kredit. Setiap terjadi transaksi retur dan pengurangan harga beli itu akan dikredit, demikian juga diskon pembelian itu dikredit, sehingga untuk menghilangkan saldonya dari sistem akuntansi kita melakukan pendebitan.
Nah, selisihnya antara angka-angka yang di kredit dengan angka-angka yang di debit itu kita rekam ke dalam akun beban pokok penjualan. Yang dalam hal ini jumlahnya adalah 3.160 juta. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, jurnal yang saya tempatkan pada bagian kanan bawah dari slide ini merupakan jurnal wajib untuk menyesuaikan akun persediaan dan beban pokok penjualan serta meng-close atau menutup semua akun nominal yang kita gunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dalam sistem persediaan periodik. Slide ini hanya dimaksudkan untuk mempertegas perbedaan antara sistem perpetual sekaligus merefresh, menyegarkan kembali ingatan Anda, dan membedakannya dengan sistem periodik. Untuk jenis-jenis transaksi yang sudah kita bahas pada video instruksional ini serta video-video instruksional sebelumnya yang membahas sistem persediaan periodik. 4 Mei, ini adalah transaksi pembelian. Kemudian 6 Mei, ini adalah transaksi pembayaran biaya angkut kepada perusahaan jasa transportasi. 8 Mei, transaksi retur dan pengurangan harga beli. Dan 14 Mei adalah pelunasan faktur kepada supplier dalam masa diskon. Ditinjau dari sudut pandang penjual, perbandingan kedua sistem pencatatan akan tampak seperti yang tersaji dalam slide ini. Anda perhatikan di sini bahwa untuk transaksi penjualan dalam sistem perpetual itu harga jual dan biaya perolehannya selalu direkam. 4 Mei transaksi penjualan, 8 Mei transaksi retur dan pengurangan harga jual, dan 14 Mei transaksi pelunasan oleh customer dalam periode diskon. Jika Anda benar-benar pemula belajar akuntansi, saya kira cukup bagi Anda untuk memorizing saja, mengingat atau menghafalkan slide ini dan slide sebelumnya untuk menghindari kesalahan ketika mengerjakan soal-soal yang terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Baik, saya kira itu saja pembahasan tambahan kita, sifatnya suplementari, video instruksional kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada video instruksional saya selanjutnya. Terima kasih.